Nah ini dia, publik dipastikan auto full senyum. Dikonfirmasi resmi, media Cina sebut pemain keturunan dari Belanda akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kira-kira siapa ya sosoknya? Simak dan temukan jawabannya hanya di sini. Oh alah, fakta mencengangkan akhirnya terungkap. Ternyata ini alasan kenapa Maes Hilgers sering cedera saat bela timnas Indonesia. Tapi pas balik ke Belanda langsung bisa main. Simak fakta mengejutkannya. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Emil Audero segera unjuk gigi. Duel timnas Indonesia versus Cina bakal jadi momen debut. Ini alasannya. Alhamdulillah, resmi. Nilai pasar kapten timnas Indonesia Jai Itzes resmi meroket. Sudah salib Kevin Dix, nilainya hampir sentuh 100 miliar. Mengaku takjub dan tak pernah menduga. Kepada media Belanda Joey Plupesi pamer gilanya sepak bola Indonesia. Bikin haru, usai kalahkan Bahrain, Ula Romeni ungkap mimpi besarnya bersama timnas Indonesia. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Nah ini dia, publik dipastikan auto full senyum. Dikonfirmasi resmi, media Cina sebut pemain keturunan dari Belanda akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kira-kira siapa ya sosoknya? Simak dan temukan jawabannya hanya di sini. Media Cina sebut ada satu penyerang dari Liga Belanda akan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Timnas Indonesia terus menunjukkan hasil yang sangat positif di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terakhir, timnas Indonesia mampu menumbangkan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 26 Maret 2025. Gol kemenangan Garuda tersebut dicetak Ula Romeni pada menit ke-24 setelah menerima umpan berkelas dari Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini membuat tim besutan Patrick Kluivert tersebut semakin kukuh di peringkat keempat klasemen Grup C dengan 9 poin. Timnas Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan berbeda 4 angka dari Australia di posisi kedua. Berbeda dengan timnas Indonesia, performa Cina justru sedang angin-anginan karena gagal menang dalam 3 pertandingan terakhir. Pada laga terakhir kontra Australia, tim asuhan Branko Ivankovic ini takluk di kandang sendiri dengan skor 2-0. Kedua tim akan bertemu dalam matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025 mendatang. Jelang pertandingan tersebut, media Cina, NTAC melaporkan bahwa timnas Indonesia akan menaturalisasi pemain baru. Sosok tersebut adalah Miliano Jonathans yang saat ini memperkuat klub Eredivisie, FC Utrecht. NTAC mendapatkan informasi bahwa Miliano Jonathans bakal dinaturalisasi dari media asal Indonesia. Pemain sayap Belanda berusia 20 tahun Jonathans akan dinaturalisasi di Indonesia, tulis NTAC, dikutip pada Rabu, 26 Maret 2025. Informasi ini semakin kuat setelah ayah dari Miliano Jonathans sedang berada di Jakarta yang diduga untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat ini, proses naturalisasi Jonathan belum resmi dimulai, tetapi ayahnya sangat yakin tentang hal itu, tulis NTAC. Ia meyakini, mereka pasti bisa mengejar ketertinggalan pada kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni nanti, sekaligus bisa ikut berpartisipasi langsung dan menyaksikan momen akbar Indonesia masuk ke Piala Dunia, sambungnya. Oh alah, fakta mencengangkan akhirnya terungkap. Ternyata ini alasan kenapa Maes Hilgers sering cedera saat bela timnas Indonesia, tapi pas balik ke Belanda langsung bisa main. Simak fakta mengejutkannya. Dr. Tirta Mandira Hudhi, seorang dokter sekaligus pesohor, menjelaskan alasan kenapa Maes Hilgers rentan cedera saat membela timnas Indonesia. Nama Maes Hilgers menjadi bahasan publik pencinta sepak bola Indonesia lantaran memilih pulang ke Belanda setelah pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025. Sementara timnas Indonesia masih mempunyai satu agenda pertandingan penting melawan Bahrain 5 hari kemudian.
PSSI dalam laman resminya mengabarkan bahwa Maes Hilgers mengalami cedera di bagian groin pada menit ke-60 saat melawan Australia. Untuk kondisi Maes, sekarang dia masih bisa berjalan. Kemudian nanti malam kita rencanakan pemeriksaan MRI di bagian groinnya. Mudah-mudahan tidak ada masalah sehingga bisa mengikuti pertandingan ke depan. Jelas dokter tim medis PSSI Alvan Nur Asyar. Kejadian Maes Hilgers pulang lebih dulu ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya saat membela timnas Indonesia melawan Cina, pemain FC20 itu ditarik keluar pada saat turun minum. Hilgers pun terpaksa absen di pertandingan selanjutnya melawan Arab Saudi. Rupanya kejadian Maes Hilgers sering cedera ini mendapat sorotan dari ayah mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade. Alhamdulillah Indonesia menang. Selamat Timnas Garuda. Selamat Chief Erick Thohir yang secara tegas melakukan pembenahan di internal timnas. Tulis Andre di akun Instagramnya, dikutip Rabu, 26 Maret 2025. Hari ini Ridho membuktikan diri menjadi pahlawan di jantung pertahanan Indonesia. Ini bukti Indonesia tidak butuh pemain yang pura-pura cedera padahal hasil MRI-nya menyatakan tidak ada cedera. Tambahnya, pria yang juga anggota DPR RI itu bahkan menantang publik untuk membuktikan pernyataannya dengan mengecek hasil MRI Hilgers di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Yang enggak percaya silahkan cek Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, tegas Andre. Sontak unggahan Andre itu mendapat respons negatif dari para pencinta timnas Indonesia yang menyebut bahwa unggahannya menyudutkan Hilgers dan merusak momen kemenangan atas Bahrain. Meskipun pahit dan resiko diserang netizen, kebenaran harus diungkap. Yang tidak puas silahkan cek aja ke rumah sakit atau minta PSSI ungkap hasil MRI-nya. Tidak boleh ada pemain yang merasa lebih besar daripada timnas, tulis Andre di kolom komentarnya. Pura-pura cedera, dikira cedera bisa langsung sembuh. Kalau dipaksain terus cedera ACL gimana? Urus politik aja gak usah ke bola, tulisah salah satu warganet di kolom komentar. Sejak kapan hasil MRI di RS dan hasil cek kesehatan orang lain boleh diketahui sama orang lain? Kocak, sahut netizen lainnya. Ngerusak euforia aja pak. Kalau dengki gak usah ngajak-ngajak orang pak. Bikin gaduh aja, tulis netizen lainnya. Kenapa kok Maes Hilgers itu ketika main buat Indonesia sering cedera? Jawabannya adalah karena jet lag. Maes Hilgers itu bukan orang Indonesia asli yang tinggal di humidity 80%. Humidity Indonesia itu 80% ke atas, kata Dr. Tirta dalam YouTube Sport 77 Official. Sementara di Belanda, udaranya cenderung kering. Kalau humidity suatu wilayah di atas 80% itu, keringat akan cepat keluar. Rasain sendiri dong lari di Jakarta, belum apa-apa gobios. Kalau kita keringat yang berlebihan otomatis apa? Rentan dehidrasi. Efek sampingnya rentang kram. Begitu dia dikembalikan ke asalnya balik normal, jelas Dr. Tirta. Lantas bagaimana dengan pertandingan di Australia kemarin? Mengapa Maes Hilgers juga cedera? Jet lag. Kau kira dari Belanda ke Austria itu cuman kayak Jakarta, Bandung? Itu belum transit-transitnya. Dia berapa kali transit? Kata Dr. Tirta. Baru 2 hari aklimatisasi langsung main dengan intensitas tinggi. Ya udah, balik lagi ke Belanda, kenapa bisa fit karena iklim, imbuhnya. Selain itu di klubnya Maes Hilgers juga jadi tumpuan utama. Dia sering main midweek alias salah satu pemain timnas yang jam terbangnya tinggi. Lalu Maes Hilgers juga punya riwayat cedera prone yang sering kambuh. Itulah penjelasan Dr. Tirta mengapa Maes Hilgers sering menderita cedera saat membela timnas Indonesia. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Emil Audero segera unjuk gigi. Duel timnas Indonesia versus Cina bakal jadi momen debut. Ini alasannya. Emil Audero Mulyadi disinyalir segera unjuk gigi dalam laga timnas Indonesia versus Cina. Pertandingan tersebut akan menjadi momen debut kiper kelahiran Mataram tersebut. Nama Emil Audero turut masuk dalam skuad timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil Audero guna melengkapi posisi penjaga gawang dalam skuad resmi Indonesia. Ia bersama Hernando Ari menjadi deputi penjaga gawang utama Indonesia, Martin Paes.
Hanya saja Audero sama sekali tidak diturunkan oleh Kluivert dalam 2 pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga kontra Australia dan Bahrain, kiper kelahiran Mataram, NTB hanya duduk manis di bangku cadangan. Padahal sosoknya sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar sepak bola tanah air. Terutama dalam laga melawan Bahrain, Audero digadang-gadang akan menjalani debut. Itu tak lepas dari kekalahan telak Indonesia dari Australia yang membuat gawang Paes dibobol 5 kali. Hanya saja Paes tetap dipasang sebagai kiper utama Indonesia di laga kontra Bahrain yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 25 Maret 2025. Namun, penantian Audero untuk segera menjalani debut diyakini tidak akan lama. Pasalnya, itu berkaitan dengan situasi yang dialami oleh Paes. Kiper yang bermain untuk FC Dallas tersebut dipastikan akan absen saat timnas Indonesia menjamu Cina pada 5 Juni mendatang. Paes tidak akan mentas pada matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lantaran mendapatkan akumulasi kartu kuning. Dikutip dari laman resmi AFC, Paes mendapat kartu kuning keduanya di laga kontra Bahrain. Momen tersebut terjadi di menit ke-72 ketika ia dianggap mengulur-ulur waktu pertandingan. Kartu kuning pertama yang diterima Paes hadir saat Indonesia bentrok melawan Arab Saudi pada September 2024. Praktis dengan 2 kartu kuning tersebut, Paes terpaksa melewatkan 1 laga sesuai aturan yang berlaku kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Situasi tersebut tentunya membuka kans Emil Audero untuk tampil sebagai kiper utama. Tak pelak jika debut bersama skuad Garuda terbuka lebar untuknya. Penjaga gawang pinjaman Como 1907 tersebut memang belum lama berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI, karena baru disumpah pada 10 Maret 2025. Sinyal kuat untuk memainkan Audero sejatinya sudah disinggung oleh Kluivert jelang laga kontra Bahrain. Juru taktik asal Belanda tersebut memberikan kode adanya rotasi pemain. Rotasi memungkinkan untuk semua posisi tak terkecuali untuk pos penjaga gawang. Menarik untuk dinantikan caps perdana Emil Audero bersama timnas Indonesia. Terlebih saga naturalisasi kiper berusia 28 tahun tersebut berlangsung lama terhitung sejak 2021. Alhamdulillah, resmi. Nilai pasar kapten timnas Indonesia Jai Idzes resmi meroket. Sudah salib Kevin Dix. Nilainya hampir sentuh 100 miliar. Kapten timnas Indonesia, Jai Idzes, namanya makin melambung berkat performa apiknya. Semua itu berimbas pada nilai pasar bek klub Serie A, Venezia, tersebut. Berdasarkan data terbaru Transfermarkt, Rabu, 26 Maret 2025, nilai pasar Jai Idzes kini sebesar 5 juta euro atau setara 89,42 miliar rupiah. Nilai pasar Jai Idzes naik hampir 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Saat update pada Januari 2025, nilai pasar pemain timnas Indonesia itu senilai 3 juta euro atau setara 53,9 miliar rupiah. Jai Idzes kini menjadi pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi kedua. Posisi pertama ditempati Maes Hilgers, FC Twente. Seperti diketahui nilai pasar Maes Hilgers adalah 9 juta euro atau setara 160,7 miliar rupiah. Market value Maes Hilgers memang jauh melampaui rekan-rekannya di timnas Indonesia. Semula, posisi kedua pemain Indonesia yang punya nilai market tertinggi ditempati Kevin Dix yang memperkuat FC Copenhagen. Namun, posisi Dix kini diambil alih oleh Idzes. Nilai pasar Kevin Dix yang musim depan berkostum Borussia Mönchengladbach adalah 4,5 juta euro atau setara 80,39 miliar rupiah. Mengaku takjub dan tak pernah menduga, kepada media Belanda Joey Plupesi pamer gilanya sepak bola Indonesia. Joey Plupesi memainkan debutnya bersama timnas Indonesia dalam pertandingan melawan timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debut yang manis karena skuad Garuda bisa menang dengan skor 1-0. Joey yang baru saja dinaturalisasi timnas Indonesia juga bisa merasakan bagaimana atmosfer pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Momen yang menurutnya tak bisa dilupakan. Kepada media massa Belanda, dia memamerkan bagaimana dukungan yang diberikan oleh supporter timnas Indonesia saat main di kandang sendiri. Saking gilanya, saat pertandingan usai, tim juga menghabiskan banyak waktu untuk menyapa supporter. Dengan 70.000 orang di tribun, itu seperti rumah sakit jiwa, dalam arti kata yang terbaik. Kami melakukan putaran kehormatan sekitar 30 menit. Saya rasa sekitar 45 menit, kata Joey Plupesi saat diwawancara ESPN Belanda. Diakui Joey, main untuk timnas Indonesia memiliki banyak kesan luar biasa. Bahkan sejak awal dia gabung dalam skuad, banyak hal baru yang dirasakan, seperti supporter yang selalu ada di mana-mana. Begitu banyak kesan, sejak saya gabung ke dalam tim. Semuanya menunjukkan betapa besarnya sepak bola di sini. Jika Anda pergi ke tempat lain di hotel, ada banyak orang yang menunggu di balik barikade petugas keamanan dan polisi, tutur Joey. Joey dinaturalisasi bersamaan dengan Dean James dan Emile Audero. Dari ketiganya, sekarang ini yang belum mencatatkan debut tinggal Emile seorang. Tapi nampaknya waktu debut kiper asal klub Palermo itu tidak akan lama lagi. Saat timnas Indonesia melawan timnas Cina, Juni 2026 nanti, kemungkinan besar dia diturunkan pelatih Patrick Kluivert. Bukan tanpa alasan perkiraan itu muncul. Karena Martin Paes yang selama ini jadi andalan di bawah mistar gawang timnas Indonesia dipastikan absen karena akumulasi kartu. Bikin haru, usai kalahkan Bahrain, Ula Romeni ungkap mimpi besarnya bersama timnas Indonesia. Ula Romeni mengungkapkan mimpi besarnya bersama timnas Indonesia seusai meraih kemenangan lawan Bahrain. Timnas Indonesia baru saja mengalahkan Bahrain 1-0 dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Ula Romeni jadi pahlawan dalam laga kemenangan melawan Bahrain ini. Pasalnya, gol tunggal timnas Indonesia dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-24 setelah ia memanfaatkan umpan apik dari Marcelino Ferdinand. Ini menjadi gol kedua Ula Romeni bersama timnas Indonesia setelah sebelumnya ia mencetak gol dalam laga debutnya. Ula Romeni telah mencetak gol pertamanya dalam laga debut melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Hanya saja gol pemain Oxford United dalam laga melawan Australia itu belum mampu membuat timnas Indonesia meraih kemenangan. Tim Merah Putih takluk 1-5 dari Australia dalam laga ke-7 Grup C tersebut. Namun, kali ini gol Ula Romeni berhasil membawa timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain. Setelah mencetak gol ini, Ula Romeni tentu saja mengaku senang karena bisa membawa tim Merah Putih meraih kemenangan. Cetak gol itu selalu menyenangkan. Di laga sebelumnya saya juga cetak gol, tapi kami nggak menang, ujar Ula Romeni kepada awak media di SUGBK, Jakarta. Kami tahu seberapa penting kemenangan buat negara ini, jadi saya senang banget, ucapnya. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengaku bahwa sebenarnya ia masih berusaha untuk beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Pasalnya, cuaca di Indonesia dan di Belanda ataupun Inggris pasti berbeda, sehingga ia belum terbiasa. Untuk itu, sebenarnya selama pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain, ia masih beradaptasi dengan cuaca. Ini terlihat jelas selama pertandingan. Ula Romeni terlihat mukanya merah dan tak banyak berlari saat babak kedua. Ia terlihat kelelahan. Tetapi Ula masih berusaha memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia hingga akhir. Oleh karena itu, meski merasa lelah, Ula merasa senang karena timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Susah buat menyadari seberapa panasnya saat lagi bermain, kata Ula Romeni. Saya nggak biasa sama cuaca seperti ini, jadi harus belajar adaptasi. Tapi ya, kami menang. Saya lelah banget, tapi puas, tegasnya. Lebih lanjut, saat ditanya terkait mimpinya setelah timnas Indonesia meraih kemenangan, Ula Romeni pun mengaku saat ini ia ingin fokus menghadapi satu persatu pertandingan, dengan harapan bisa meraih kemenangan di laga sisa. Apalagi putaran ketiga masih menyisakan 2 pertandingan lawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Untuk itu, ia memilih akan fokus menghadapi 2 laga tersebut agar tim Merah Putih meraih hasil terbaik nantinya.
Pastinya, kami mau menang di setiap pertandingan, jelas Ula. Kami fokus satu laga ke laga berikutnya, gak mau mikir terlalu jauh. Dengan kualitas pemain yang kami punya di tim ini, kami sangat percaya diri, ungkapnya. Lebih lanjut, saat ditekankan apa sebenarnya mimpinya bersama Timnas Indonesia saat ini, Ula Romeni menegaskan bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi mimpinya bersama tim Merah Putih. Menurutnya, akan sangat luar biasa untuk pecinta sepak bola tanah air maupun anak kecil apabila melihat tim nasional mereka bermain di Piala Dunia ini. Untuk itu, dengan percaya diri Ula mengatakan bahwa ia memiliki mimpi untuk lolos ke Piala Dunia ini. Lolos ke Piala Dunia, tentu saja, itu pencapaian tertinggi, tutur Ula. Bayangkan betapa luar biasanya buat Indonesia dan semua anak-anak yang main sepak bola di sini. Mereka bisa lihat negaranya main di Piala Dunia. Itu yang kami perjuangkan, pungkasnya. Dragan Talajik kecewa lagu kebangsaan Bahrain tak dihormati. Media Vietnam sebut sikap fans Timnas Indonesia menjijikkan. Media Vietnam menyoroti kritik pedas pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajik, untuk fans Timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan kekecewaannya usai Timnas Bahrain ditekuk Timnas Indonesia. Selasa, 25 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Dilmunes Warriors harus bertekuk lutut di hadapan tim Garuda pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol semata wayang Ula Romeni pada menit ke-24 berhasil mengantarkan Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 pada laga tersebut. Akan tetapi, bukan hasil akhir itu yang membuat Dragan Talajik murka. Yang membuat dirinya kecewa adalah perilaku para supporter Timnas Indonesia. Seperti diketahui, laga itu disaksikan sekitar 70.000 pasang mata fans tim Merah Putih. Menurut Talajik, para penggemar menghadirkan atmosfer yang sangat indah untuk pertandingan sepak bola. Tidak berdampak sama sekali pada para pemain saya, kata Dragan Talajik. Suasananya luar biasa, atmosfer yang indah untuk sepak bola, jelasnya. Akan tetapi, ia menyayangkan aksi tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Dalam tayangan televisi, para penggemar tuan rumah tidak diam saat lagu kebangsaan lawan dikumandangkan. Bahkan, ada teriakan, "Bo!" yang sangat keras dari arah tribun penonton. Hal itu jelas merupakan salah satu bentuk tidak hormat kepada negara lain. Sebab, ketika lagu kebangsaan negara apapun itu dikumandangkan, maka orang-orang sekitar harus berdiam diri secara hikmat sebagai bentuk penghormatan. Sayangnya, hal tersebut tidak dilakukan oleh para supporter Indonesia. Tetapi, saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa 70.000 orang tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Itu perilaku tidak benar. Selain itu, semuanya baik-baik saja, pungkasnya. Kritik pelatih berusia 59 tahun itu ternyata sampai ke negeri Naga Biru alias Vietnam. Salah satu media lokal yakni Soha juga sependapat dengan Talajik. Dalam laporannya, Soha menyayangkan apa yang dilakukan oleh supporter tuan rumah. Bahkan, media tersebut menyebut tindakan itu menjijikkan. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, tidak menyangka begitu banyak fans Indonesia akan bersikap menjijikkan, tulis Soha dalam laporannya. Inilah 6 negara calon kuat lawan Timnas Indonesia jika tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nomor 1 ada gudangnya pemain naturalisasi. Sebanyak 6 negara calon kuat lawan Timnas Indonesia jika tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas. Kemenangan 1-0 atas Bahrain membuat Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat jika Timnas Indonesia menang atas Cina di matchday 9 Grup C pada Kamis, 5 Juni 2025, plus di laga lain Bahrain versus Arab Saudi berakhir imbang atau dimenangkan Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi. Jika kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia dipastikan finish di posisi 4 besar klasemen akhir Grup C. Sesuai regulasi, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 Grup A, B dan C berhak lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hal itu berarti ada 6 negara yang ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Sebanyak 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Bermain di tempat netral, tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup, 2 negara, berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish runner-up di masing-masing grup, akan bentrok di playoff Asia. Melihat kondisi sekarang, ada 6 negara yang berpotensi menjadi calon lawan timnas Indonesia jika benar tampil di babak keempat. Negara mana saja yang maksud? Yordania saat ini memang duduk di posisi 2 grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 13 angka. Namun, posisi mereka rentan digeser Irak yang duduk di posisi 3 dengan 12 poin. Dengan Oman di posisi 4 pun, Yordania hanya unggul 3 angka. Di 2 laga sisa grup B, Yordania akan tandang ke markas Oman 5 Juni 2025 dan menjamu Irak 10 Juni 2025. Jika tidak waspada, runner-up Piala Asia 2023 ini bisa saja tumbang dalam 2 laga tersebut sehingga harus rela main di babak keempat. Irak dalam tren negatif saat ini. Dalam 2 laga terakhir, skuad singa Mesopotamia julukan Irak hanya bermain 2-2 dengan Kuwait serta tumbang 1-2 dari Palestina. Di 2 laga pamungkas, Irak akan menjamu Korea Selatan dan tandang ke Yordania. Jika gagal mendapatkan hasil positif di 2 laga di atas, Irak harus siap tampil di babak keempat. Oman tampil mengejutkan di FIFA Matchday Maret 2025. Setelah menahan Korea Selatan 1-1 di kandang lawan, mereka menang 1-0 di kandang Kuwait. Alhasil, Oman kini duduk di posisi 4 grup B dengan 10 angka, hanya terpaut 3 poin dari Yordania di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Di 2 laga terakhir grup B, Oman akan menjamu Yordania dan bermain di tempat netral melawan Palestina. Jika beruntung, Oman bisa saja lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis dengan finish sebagai runner-up grup B. Timnas Indonesia bisa saja kembali bertemu Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Arab Saudi condong dijagokan finish di posisi 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ketimbang Australia. Saat ini, skuad Green Falcons julukan timnas Arab Saudi duduk di posisi 3 grup C dengan 10 angka, terpaut 3 poin dari Australia di posisi 2. Juara Piala Asia 2019 dan 2023, Qatar, kini duduk di posisi 4 grup A dengan 10 angka. Qatar saat ini unggul 4 angka dari Kirgistan di posisi 5. Untuk memesan tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Akram Afif dan kawan-kawan minimal mesti meraih 1 kemenangan dari 2 laga sisa, yakni saat tandang ke markas Iran atau Uzbekistan. Kekalahan dari 2 tim di atas juga akan meloloskan Qatar, asalkan Kirgistan tumbang di salah 1 atau 2 laga tersisa. Di posisi puncak ada Uni Emirat Arab, UEA. Wakil Asia Barat ini sudah dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jika nantinya gagal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. UEA saat ini duduk di posisi 3 dengan 13 angka, terpaut 4 poin dari Uzbekistan di posisi 2 yang merupakan batas akhir tim lolos otomatis Piala Dunia 2026. Karena itu, target realistis negara yang mengandalkan 12 pemain naturalisasi ini hanyalah mengincar tiket Piala Dunia 2026 via babak keempat.